berharganya yang kira-kira bakal bermanfaat nih materi pada malam hari ini. Kita mulai aja ya. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah, Bu Dokter. Sudah ya? Oke, baik. Nah, jadi yang kita kenal stroke itu apa sih? Gitu. Orang banyak yang bicara stroke itu mulutnya mencong gitu kan, atau bicaranya menjadi cadel, jadi pelok. Itu ada juga yang sakit kepala hebat, ada yang enggak, ada yang tiba-tiba lemas gitu, yang dikenal gejala stroke itu ya, atau lemah tubuh sebelah gitu, betul nggak? Nah, tapi nggak semua mulut mencong itu stroke ya, karena ada juga yang namanya Bell's palsy. Jadi Bell's palsy itu hanya menyerang saraf muka aja, jadi mencong, benar-benar mencong kayak stroke gitu. Jadi kalau senyum bisa senyum sebelah gitu ya. Nah, itu tapi dia tidak terkena anggota tubuh yang lain. Nah, itu Bell's palsy, itu beda dengan stroke ya. Nah, jadi kalau stroke itu apa? Tadi dari Pak Taufik sudah dijelaskan dari WHO. Betul sekali yang tadi dikatakan. Jadi kita menyebut stroke itu kalau ada 4 pilar ini, ya. Jadi 4 pilar pertama apa? Ada kelainan saraf. Kelainan sarafnya bisa sebagian atau bisa ke seluruh tubuh, gitu, ya. Terus kemudian bagian mana yang terkena bisa manapun. Jadi nggak cuman anggota gerak kanan, anggota gerak kiri, ada juga yang kena matanya, ada yang kena bagaimana tergantung pembuluh darahnya yang terganggu sebelah mana gitu ya. Jadi kelainan saraf bisa sebagian atau bisa keseluruhan dan dia tuh memberat. Memberat berlangsung selama lebih dari 24 jam. Jadi kalau kurang dari 24 jam itu kejadiannya bukan stroke ya. Nah, dia lebih dari 24 jam. Kemudian stroke ini juga bisa menyebabkan kematian dan disebabkan karena permasalahan pembuluh darah. Jadi seperti tadi bilang Pak Taufik betul, apakah pembuluh darahnya tersumbat atau pecah. Nah, stroke juga sering dikatakan brain attack. Kayak kita tahu adanya heart attack gitu ya, serangan jantung. Nah, ini sama sebetulnya kejadiannya pada serangan jantung, tapi ini kejadian yang sama itu terjadi pada otak. Nah, itu namanya brain attack atau kita sebut sebagai stroke. Tapi benar-benar kejadiannya sama banget dengan kalau yang untuk sumbatan sama banget dengan serangan jantung gitu. Nah, stroke ini ternyata menjadi penyebab kematian terbanyak setelah kanker dan serangan jantung itu. Dan merupakan penyebab paling umum dari kecacatan fisik itu. Nah, di Indonesia sendiri semakin hari itu semakin meningkat nih kejadian stroke nih. Mulai dari dulunya tuh dibanding 1.000 populasi ya, kalau kita ketemu 1.000 orang tuh 7 orang stroke, banyak loh itu. Coba satu kota aja ada berapa tuh? Ada berapa puluh ribu orang gitu ya. Nah, itu udah berapa tuh yang stroke, banyak banget ya. Sekarang menjadi lebih meningkat lagi sampai meningkat 56%. Sementara kematiannya ya kalau kita bilang seperenamnya, sepertujuhnya yang meninggal lah gitu ya. Nah, insidensi itu maksudnya kejadian ya, kejadian penyakit stroke ini meningkat dengan bertambahnya umur harapan hidup manusia. Jadi kan sebetulnya manusia ini semakin lama semakin sehat ya. Jadi angka lansia juga bertambah. Nah, kejadian stroke bertambah seiring dengan bertambahnya usia itu. Dan juga dengan adanya lifestyle yang buruk. Makanya kejadian stroke itu makin lama makin banyak, apalagi banyak stroke yang ditemukan saat ini lebih muda usianya. Itu udah kejadian stroke ya. Nah, berbicara stroke, kita berbicara mengenai yang namanya adalah otak manusia. Nah, otak manusia itu ada yang tahu nggak kira-kira beratnya berapa sih otak manusia? Jangan Google dulu ya. Kira-kira ada yang tahu nggak berapa kilo nih otak manusia ini? Ada yang tahu nggak? Coba ada yang ketik. Salah juga nggak apa-apa kok. Kira-kira otak manusia itu sebesar otak sapi nggak ya? Itu kira-kira beratnya berapa kilo tuh? Ada yang ngetik nggak, Pak? Saya nggak bisa lihat soalnya kalau udah share screen. Belum ada yang ngetik ya? Oke. Halo, ini ada yang ngetik nggak nih? Kok nggak ada respon? 1,5 kilo, Bu Dokter, barusan Oh, googling. oh, barusan googling 1,5 kilo. 1,2 kilo. Wih, itu udah pada buka Google ya. Oh, hebat. Berarti sekarang udah pada canggih nih untuk cari informasi ya.
Nah, betul, berat otak manusia itu antara pria dan wanita itu beda. Kurang lebih rata-rata pria itu otaknya lebih besar sedikit daripada wanita, tapi nggak jauh beda, itu antara 1,2 sampai 1,3 kilo ya. Jadi kalau kita lihat daging 1 kilo berapa ya, segitulah besar otak manusia. Nah, otak manusia ini terbentuk dan berkembang sejak dalam kandungan, sejak dibentuk, jadi sejak sebelum kita lahir gitu ya. Makanya kenapa sekarang sudah ada ya stimulasi pada bayi, didengerin macam-macam di bayinya di perutnya gitu ya. Karena memang dibentuk sejak eh, apa masa dalam kandungan. Jadi ibunya juga harus bernutrisi baik gitu ya kalau pengen punya anak dengan apa otaknya baik gitu. Nah, hingga usia dewasa gitu. Terus kemudian di atas 30 tahun itu sel saraf ini kemudian masih bisa berkembang ya. Tapi dia perkembangannya melambat, melambat, melambat hingga nanti lama-lama menurun pada usia tertentu. Jadi ada beda-beda nih usia tertentunya tuh berapa. Ada yang usia 50 tahun udah turun fungsinya, ada yang usia 60 tahun gitu udah mulai turun, udah mulai lupa, udah mulai menciut bagian otaknya. Jadi beratnya udah nggak jadi 1,2 sampai 1,3 kilo lagi gitu. Itu yang terjadi. Tapi sebetulnya ada saat ini tuh sudah ditemukan dulu ya zaman saya sekolah dibilangnya itu otak itu nggak bisa memperbaiki diri kayak kita sel kulit kan bisa memperbaiki ya kalau kita luka kita bisa tumbuh lagi kulitnya gitu kan. Nah waktu zaman saya sekolah dibilang otak itu kalau udah rusak nggak bisa memperbaiki diri lagi gitu karena ya rusak aja gitu kalau udah stroke nggak bisa perbaikan lagi gitu. Tapi sebetulnya enggak. Jadi saat ini tuh sudah mulai ditemukan bagaimana caranya merangsang otak supaya sel-selnya bisa nyambung lagi dan bisa bertumbuh lagi gitu. Tapi memang perkembangannya pasti lebih lambat dibandingkan waktu kita masih kecil atau berumur sampai golden period 2 tahun lebih itu sangat tua, grow-nya cepat sekali gitu ya. Nah, tapi jangan kecil hati bagi yang saat ini sudah kena stroke atau masih dalam perbaikan stroke gitu ya ada yang namanya neuroplasticity. Jadi sel otak itu bisa berkembang sesuai dengan stimulasinya. Jadi mulai bicara lagi, jadi harus semangat untuk latihan lagi, untuk bicara, untuk latihan gerak lagi gitu. Sama seperti waktu masih kecil kan kita juga nggak ujuk-ujuk langsung bisa jalan ya, baru lahir gitu kan. Nggak langsung bisa jalan, nggak langsung bisa merangkak, bahkan ngangkat kepala aja nggak bisa gitu kan. Itu kan butuh waktu dan perjalanan. Makanya kalau sudah terjadi stroke ya memang harus latihan lagi dan itu optimis bahwa bisa kembali gitu ya. Nah, ini tampangnya MRI kalau pada orang yang normal dan orang yang uh, abnormal MRI-nya ya. Kalau yang normal ya seperti ini, bentukannya juga dia padat ya, dia banyak lakukan tapi dia padat gitu. Pernah lihat otak sapi kan Bu ya? Ya mirip lah seperti itu otak kita itu juga ya. Nah, tapi tentunya lobusnya berbeda gitu. Terus kemudian dia tuh ini di otak manusia tuh otak kita tuh penuh gitu, jadi nggak ada ruang kosong gitu. Nah, tapi dengan bertambahnya usia, lama-lama ini makin banyak bolong-bolong. Nanti kalau bolong-bolongnya semakin banyak, bagian hitam-hitamnya makin banyak, itu sebenarnya terjadi brain atrophy atau pengecilan otak gitu. Itu biasanya nanti ada fungsi-fungsi yang sedikit menurun, kayak mulai pada lupa gitu, mulai geraknya juga mulai melambat gitu ya. Jadi ada ketidaknormalan. Oke. Nah, fungsi otak manusia sendiri adalah fungsi yang sangat kompleks gitu. Jadi mengatur berbagai hal gitu ya di otak manusia ini. Kalau kita bahas untuk fungsi otak aja malam ini aja nggak selesai. Tapi secara secara global otak itu dibagi jadi lobus bagian depan ya. Ini itu untuk pergerakan, fungsi berpikir, mengingat, menyelesaikan masalah, udah itu kreativitas ya berpikir lah lobus depan. Kemudian lobus ini ya parietal nih daerah ubun-ubun segini. Nah itu untuk merasakan adanya tekanan, sentuhan, rasa sakit. Nah itu beda. Kenapa ini penting? Karena kalau orang nggak merasakan sakit, kebayang nggak tuh kalau kita kesandung terus nggak ngerasa sakit, kita bisa berdarah-darah gitu kan. Jadi rasa sakit itu adalah cara tubuh untuk melindungi tubuh gitu ya, cara otak untuk melindungi tubuh supaya tubuh itu bisa tahu oh api itu panas jangan dideketin, kalau nggak tiba-tiba kita kebakar ya enggak gitu ya. Nah, nah ini lobus temporal tuh daerah telinga ya, jadi untuk mendengar, untuk pembelajaran, untuk emosi juga. Terus otak bagian belakang occipital ini untuk melihat gitu. Terus kemudian ada bagian medula oblongata
ya batang otak ini itu untuk pernafasan ya, untuk mengatur fungsi jantung, temperatur, suhu gitu. Terus kemudian juga ada yang namanya otak kecil atau cerebellum. Ini untuk keseimbangan badan. Kenapa kok kita bisa tahu sih kalau kita ini lagi berdiri, kalau kita ini lagi tiduran gitu. Bayang nggak kalau orang yang nggak yang terganggu keseimbangannya, dia terganggu bagian cerebellumnya, dia nggak bisa ngebedain mana posisi tidur, mana posisi berdiri, mana tiga dimensi, itu dia nggak bisa ngebedain gitu ya. Terus postur tubuh kita gitu ya, itu kita bisa tahu oh kita ini lagi miring atau kita ini lagi miring kanan, miring kiri. Nah itu diatur oleh otak semuanya untuk koordinasinya dan juga pusat bicara ya. Nah, jadi banyak sekali ya fungsi-fungsi otak ini. Ini ada susunan saraf pusat yang ada yaitu di otak dan tulang belakang gitu. Terus kemudian ada susunan saraf perifer. Jadi saraf perifer itu saraf yang keluar dari selain susunan saraf pusat ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat stroke, kita berbicara mengenai stroke, itu sebetulnya ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah stroke infarct, artinya stroke karena sumbatan. Jadi lihat pembuluh darah, ya Bapak Ibu bayangkan, kalau misalnya beberapa minggu yang lalu kita berbicara mengenai jantung, jantung itu akan memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otak dan tubuh yang lainnya. Nah, jika saat darah itu diedarkan, ternyata ada bagian yang menyumbat, berarti organ tersebut tidak mendapatkan perdarahan, ya nggak? Nah, itulah bisa terjadi namanya kalau ke otak namanya stroke infarct. Kalau ke pembuluh darah jantung, berarti jantungnya nggak bisa dapat oksigen dan makanan, akhirnya terjadilah serangan jantung gitu. Kemudian yang kedua adalah stroke perdarahan. Nah, stroke perdarahan ini berarti pembuluh darahnya bukan tersumbat tapi pecah gitu. Kenapa? Biasanya karena hipertensi atau karena adanya trauma ya. Trauma itu kayak kecelakaan gitu. Terus kemudian ada pengencer darah gitu, minum pengencer darah, terus ternyata di situnya ada aneurisma atau bentuk pembuluh darah yang tidak normal, terus kemudian dia pecah ya. Nah, itu bisa terjadi stroke perdarahan ya. Ini saya mau menambahkan satu jenis stroke lagi, disebutnya mini stroke, tapi bukan stroke gitu, disebutnya transient ischemic attack. Artinya apa? Kejadian stroke ini ternyata dalam 24 jam dia membaik. Yang tadi saya bilang, kalau stroke itu lebih dari 24 jam. Kalau misalnya kurang dari 24 jam itu bukan stroke, tapi kita sebutnya mini stroke. Tapi itu artinya hati-hati. Karena apa? Sepertiga orang yang mengalami transient ischemic attack ini akan menjadi stroke kalau tidak diobati dalam 1 tahun. Itu ya. Nah, predisposisi stroke itu 40%, itu rata-rata stroke itu terjadi di pembuluh darah besar. Terus kemudian 33% stroke itu terjadi karena sumbatan di jantung. Jadi dari ada masalah sumbatan di jantung terjadi juga di otak gitu. Terus kemudian 16% stroke itu terjadi di pembuluh darah kecil. Terus kalau untuk perdarahan ya, bagi stroke perdarahan nih 73% itu di lobaris gitu ya. Ini agak terlalu medis ya. 38% itu di bagian yang lebih dalam lagi, jadi jaringan otak gitu. Nah, ini gambaran singkatnya dan mudahnya ya. Ini otak. Otak itu pasti banyak pembuluh darahnya karena fungsinya juga banyak banget. Kebayang nggak kalau sel otak ini semua kan pasti membutuhkan oksigen, membutuhkan nutrisi banyak sekali. Karena kerja dia berat sekali dan kompleks sekali gitu ya. Bahkan yang mengatur orang meninggal atau tidak itu adalah si otak, yaitu batang otak. Makanya definisi kematian adalah kalau terjadi bukan kematian jantung, bukan kematian jantung loh. Jadi kalau bukan henti jantung, jadi definisi meninggal itu kalau terjadi kematian batang otak. Ya, jadi fungsi otak ini penting sekali. Nah, kalau di pembuluh darah otak ini terjadi sumbatan ya, seperti ini nih gambarnya. Ternyata aliran darahnya nggak bisa mengaliri bagian sini. Ya, akhirnya terjadilah stroke sumbatan atau stroke iskemik. Nah, atau suatu di daerah sini misalnya terjadi pecah gitu ya. Akhirnya darahnya kemana-mana nih ya. Nah, darah kemana-mana itu kebayang nggak? Otak kita kan kepalanya keras ya. Kepala kita ini nggak kayak balon kan, nggak bisa kembang, kempis. Kalau kita misalnya habis kejeduk atau kita kepukul cukup keras gitu, terus kemudian pecah pembuluh darah sampai biru. Nah, tapi kan nggak kenapa-napa ya, karena kulitnya tuh paling biru aja gitu kan. Karena kulit bisa membengkak, membesar, terus udah gitu nanti dia akan sembuh sendiri. Tapi kalau di otak, perdarahan kecil aja itu bisa bikin masalah. Karena otak kita tuh nggak bisa membesar lagi karena ada tulang tengkoraknya.
Nah, tapi ada yang namanya lobang-lobang di otak. Contohnya ini dari otak ke leher itu ada lobangnya, makanya turunlah sumsum tulang ini namanya ya. Nah, sebenarnya bukan sumsum tulang sih. Jadi ini ya apa saraf juga, saraf yang turun ke bawah nih dari otak, dari medula oblongata tadi turun ke bawah ya. Nah, Nah, di sini kalau seandainya di sini berdarah, terus kemudian ada beberapa cc, 20 cc gitu. 20 cc itu sebenarnya sedikit ya kalau kita lihat. Kalau kita minum 20 cc nggak kenyang gitu ya. Nggak kenyang, tetap haus gitu. Tapi kalau 20 cc aja ada di sini, wah itu udah bisa menyebabkan tekanan tinggi pada otak sehingga mendorong otak bagian sini untuk turun ke bawah ke lubangnya dan itu bisa mendepresi saraf medula oblongatanya jadi ketekan, kemudian pusat nafasnya berhenti dan orang bisa meninggal gitu ya. Jadi kenapa stroke hemoragik itu biasanya memang kalau misalnya masanya apa pendarahannya banyak itu harus dibuka gitu supaya apa? Maksudnya dibuka tuh dioperasi ya supaya tekanannya tidak tinggi dan menyelamatkan susunan apa pusat pernafasan ini gitu ya. Jadi perbedaan antara stroke perdarahan dengan stroke iskemik itu sebenarnya kalau kejadian stroke-nya pada saat kejadian stroke-nya kita tuh mungkin tidak bisa membedakan. Kalau petugas medis itu harus bisa membedakan ya. Tapi kalau orang awam pas kejadian stroke itu di rumah pasti sulit membedakan. Ini yang mana nih karena bingung. Makanya jadi hati-hati jangan sampai salah gitu ya. Jangan semua stroke itu ya itu karena penyumbatan kasih pengencer darah gitu. Taunya stroke-nya stroke perdarahan. Kebayang nggak tuh kalau stroke perdarahan terus dikasih pengencer darah apa yang terjadi? Mungkin encer gitu kan. Makin banyak darahnya gitu. Makanya jadi jangan langsung terapi gitu ya, tapi langsung bawa ke rumah sakit kalau terjadi stroke itu. Karena ada yang namanya golden period itu 6 jam gitu ya dari kejadian ya 6 jam itu. Nah, jadi bagi dua-duanya stroke ini gejalanya itu banyak yang mirip. Yang pertama adalah adanya apa ya sudden weakness itu jadi lemas tiba-tiba atau rasa numbness itu baal tiba-tiba pada satu sisi tubuh. Kemudian atau adanya kebingungan, adanya sakit kepala atau kejang. Nah, ini bisa dua-duanya ada, baik stroke iskemik maupun stroke hemorrhagic. Jadi hati-hati ya. Cuman biasanya kalau pada stroke hemorrhagic itu bisa ada kelainan koordinasi kalau kenanya ke apa bagian cerebellum atau otak belakang atau bagian cerebellumnya udah mulai ketekan gitu dari perdarahannya itu bisa terjadi seperti itu ya. Tapi pada stroke iskemik biasanya ada susah berjalan karena sebelahnya agak lemas gitu ya. Jadi belum tentu tiba-tiba lumpuh. Itu belum tentu. Kadang-kadang cuma lemas sebelah itu juga bisa jadi gejala dari stroke. Makanya kita harus kenali gejalanya sejak awal supaya stroke-nya tidak makin parah gitu ya. Nah, ini adalah perbedaan gambar CT scan apa antara stroke perdarahan dengan stroke iskemik. Nah, kira-kira nih, ayo main tebak-tebakan gambar. Yang perdarahan yang A atau yang B? Mana ya kira-kira darah ya? Yang A atau yang B? Ada yang jawab nggak, Pak? Gak ada yang belum jawab. Saya tanya yang perdarahan yang mana? Yang A atau yang B? Pengen lihat nih jawabannya. Penasaran. Coba. Yang A atau yang B? Yang B. Yang B. Wah, ini banyak yang tahu nih. Oke, oke, oke. B dong. Wah, mantap. Mm-mm. Oke, kita buka lagi gambarnya ya. Ini share screen. Udah mulai kebuka lagi? Udah ya? Nah, ini yang perdarahan betul yang B ya. Jadi yang perdarahan tuh yang ini. Nah, ini tuh darahnya banyak banget nih, sampai segini nih, darahnya kemana-mana ya. Kalau yang A itu bagian yang nggak normalnya adalah yang ini ya, yang warnanya hilang justru ini. Kenapa dia bisa hilang warnanya?
karena tidak mendapat suplai pembuluh darah sama sekali. Ini gede banget nih, luas banget nih kejadian stroke-nya sampai segini. Padahal biasanya tuh wah, sekecil ini aja udah menimbulkan masalah. Apalagi seluas ini stroke-nya, berarti tersumbatnya di pembuluh darahnya yang lebih besar lagi dia itu ya. Jadi yang ini adalah stroke sumbatan, yang ini adalah stroke perdarahan ya. Nah, ini tuh bisa menekan bahkan yang lebih parah, dia tuh bisa menekan otaknya ke bagian sampingnya. Ini kan terjadi stroke-nya di sini nih, bagian otak sebelah kiri nih. Ini kita lihat ya, ini taunya otak kiri dari mana? Karena ini bagian belakang kepala lebih besar daripada bagian kecilnya, ya kan? Bagian belakangnya lebih besar. Nah, ini kan sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, ini garis tengah-tengahnya aja udah menggeser, bener nggak? Udah petot ke sini otaknya ya. Udah mendesak ke sana. Berarti fungsi daerah sini juga udah pasti mulai terganggu, gitu ya. Nah, udah seperti ini sudah pasti harus dioperasi dan dibedah kepalanya, ya. Nah, kenapa sih orang bisa kena stroke? Gitu. Ternyata kalau resiko dari stroke penyumbatan adalah pertama, seseorang yang merokok, punya kolesterol yang tinggi, tekanan darahnya tinggi, kurang olahraga, pola makan buruk, dan ada genetik atau riwayat keluarga dengan stroke. Dan inilah yang terjadi seperti di gambar ini, gambar yang terjadi pada pembuluh darah otaknya. Jadi di pembuluh darah yang harusnya mulus, ternyata ada trombus atau ada sumbatan ya. Nah, sumbatan inilah yang menyebabkan darah tidak mengalir ke bagian sebelah sininya gitu. Akhirnya kurang peredaran darah dan sel tersebut mati gitu ya. Nah, saya ingin ingatkan bahwa jika Bapak Ibu sekalian menemui pasien stroke, stroke itu adalah sebuah kejadian yang emergensi. Jadi jangan dicoba di rumah dulu deh, siapa tahu nanti perbaikan gitu. Atau ya udah kita tempel aja patch-nya dulu deh gitu ya. Patch mah tempel-tempel aja nggak apa-apa gitu ya. Cuman jangan sampai terapi yang kita berikan itu menunda dia dari pergi ke dokter gitu. Karena apa? Karena ada yang namanya golden period gitu. Kalau kita kurang dari 6 jam untuk bawa ke dokter dan dia kurang dari 6 jam bisa dilakukan tindakan, itu stroke-nya kemungkinan bisa balik reversible gitu ya. Tuh. Jadi gimana cara supaya kita bisa mengenali stroke ini stroke atau bukan. Nah, pertama itu langkah pertamanya singkatannya itu fast. Fast itu cepat ya, fast gitu. Face, arm, speech, time. Nah, itu. Face itu artinya apa? Lihat mukanya nih. Nah, mukanya sekarang sambil dilihat, apalagi yang sekarang saat ini sedang stroke mungkin bisa juga keluarganya ngasih lihat gitu ya atau menyadari gitu. Jadi kalau supaya pernah serangan stroke ulang jangan sampai kejadian lagi. Suruh senyum gini, senyum itu bu senyum bu gitu pas senyum pak gitu ya. Nah senyum itu harusnya ada garis pipi ya ini kan ada garis lengkung garis senyum sini. Nah harusnya kiri sama kanan ini sama gitu ya. Tapi kalau kita suruh senyum gini ternyata ada yang ketinggal satu, misalnya kita senyum tapi yang sebelahnya nggak sebelahnya hilang kayak gini, yang satunya ini sebelahnya hilang gitu ya. Nah ini berarti sebelah sini ada yang nggak bisa kerja. Nah berarti yang masalah tuh otak lainnya. Jadi yang sebelah kiri yang turun, berarti sebelah kanan stroke-nya gitu ya. Seperti itu tuh mukanya ya. Jadi yang satunya bisa naik, satunya enggak gitu ya. Terus kemudian suruh angkat tangan, angkat kedua tangan begini ya, atau suruh ke atas begini. Kemudian hitung. Lama-lama itu kalau misalnya ada stroke itu sebelah bisa turun tuh, karena berat banget rasanya angkat tangan. Gini juga lama-lama, oh kok nggak bisa satunya lemes. Nah ya, angkat kaki juga sama, sebelahnya kekuatannya lemes apa enggak. Nah kalau yang masih bisa angkat tangan tapi ada lemes sebelah, itu bisa didorong. Dia pasiennya suruh naikin ke atas, kitanya dorong ke bawah gitu ya. Masih kuat nggak? Kiri sama kanan dibanding masih kuat nggak? Nah, itu kalau ada lemah sebelah gitu, rasa lemah sebelah itu hati-hati itu udah mulai tanda-tanda ini berjanjian ini stroke gitu ya. Terus kemudian disuruh bicara, disuruh ulangin kata-kata gitu ya. Kalau seandainya bicaranya tuh ada yang pelo atau cadel atau biasanya nggak begitu cara ngomongnya, nah itu harus hati-hati. Jangan-jangan itu mulai stroke. Nah, langsung bawa time itu sangat penting, langsung bawa ke rumah sakit kurang dari 6 jam. Tuh, ya. Nah, di rumah sakit itu akan dilakukan pemeriksaan seperti CT scan gitu ya, masuk ke donat seperti ini kemudian dilihat otaknya ini untuk menentukan apakah stroke perdarahan atau stroke
penyumbatan gitu ya. Nah, CT scan ini akan beda sedikit dengan MRI atau MRA brain. Kalau MRA itu untuk angiografi untuk melihat pembuluh darahnya nih. Pembuluh darah otaknya ini ada yang tersumbat nggak atau mengecil nggak di sebelah mana gitu. Nah, itu bisa ngelihat juga bagian mana yang kena stroke-nya. Kalau MRI itu ngelihat jaringan otaknya. Nah, otak kita kan bentuknya seperti ini ya, seperti yang digambar ini. Nah, nanti dilihat nih bagian yang MRI itu melihatnya lebih detail daripada CT scan. Jadi CT scan tampilannya seperti yang tadi, yang kita tadi lihat ya, apakah stroke perdana atau stroke infark gitu. Nah, kalau MRI itu lebih detail tuh gambarnya ya, lebih detail banget kelihatan virusnya, lekukannya, terus bagian mana yang stroke-nya gitu, itu lebih jelas, lebih kelihatan. Terus kemudian juga akan untuk penunjang lain untuk memprediksi stroke sih, sebetulnya ini biasanya dikerjain bukan orang yang lagi saat stroke, tapi sebelum stroke kalau ada masalah penyumbatan jantung, biasanya kita juga ngerjain USG karotis. Jadi lehernya itu di USG karena ada pembuluh darah yang berasal dari jantung yang mengalirkan darah ke otak, namanya pembuluh darah karotis. Nah, itu dilihat ada sumbatan nggak di daerah situ. Kalau di daerah situ banyak sumbatan, hati-hati, nanti sumbatannya bisa loncat, bisa ke atas, bisa ke otak akhirnya nyumbat gitu ya, atau terjadi sumbatan di leher ya, terjadi juga banyak sumbatan sebetulnya di kepalanya gitu ya. Nah, pemeriksaan lain yang bisa dimintakan adalah biasanya EKG nih. Kenapa? Karena pada beberapa orang dengan kelainan jantung, contohnya dengan atrial fibrilasi, kelainan denyut jantung atau denyut jantungnya tidak teratur gitu, itu juga bisa menyebabkan stroke kardioemboli. Jadi stroke perdarahan juga bisa gitu ya. Nah, terus kemudian cek darah. Nah, cek darah ini biasanya menilai faktor resiko seperti diabetes, kemudian kadar lemak dalam darah, seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah terkena stroke, kalau masih kurang dari 6 jam, itu masih bisa dilakukan RTPA atau dikasih pengencer darah biar sumbatannya terbuka gitu. Terus kemudian supaya darahnya itu mengalir lagi gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dilakukan banyak sih, ada angioplasti, ada carotid endarterectomy gitu ya. Atau kalau sudah lewat dari golden period-nya ya dilakukan ini terapinya rehabilitasi gitu. Jadi supaya tidak dari stroke-nya itu bisa mulai kembali perlahan-perlahan atau juga tidak menyebabkan komplikasi. Kenapa? Karena kalau orang stroke dibiarin stroke aja, nanti tangannya makin kaku, akhirnya kontraktur. Kontraktur nggak bisa gerak lagi gitu otot-ototnya, dan itu sakit sekali rasanya gitu ya. Nah, kalau pada stroke perdarahan itu perlu dibedah, mengurangi tekanan di otak, mengurangi perdarahan ya. Nah, ini akan di stop nih pengencer darahnya ini, dan mungkin beberapa kasus memerlukan transfusi ya, atau dilakukan repair pembuluh darah nih di bagian otaknya, diperbaiki pembuluh darah yang nonjol-nonjol, yang nggak lurus gitu, yang kayak sosis gitu ya, ada bagian nonjol. Nah, itu di repair gitu supaya tidak terjadi stroke ulang gitu ya. Nah, sementara rehabilitasinya adalah bisa terapi latihan bicara, jadi IWO lagi, dibentuk lagi otot persarafannya supaya nyampe ke otot bicaranya gitu. Terus kemudian dilakukan fisioterapi untuk tangan, untuk kaki, ada yang dipanasin, ada yang disuruh gerak, ada yang dikasih gerak pertama ya dibantu gerak, lama-lama harus gerak sendiri gitu ya. Tapi itu banyak kok yang rajin latihan dan bisa kembali lagi ya. Terus kemudian terapi okupasi itu artinya melatih supaya supaya orang yang udah pernah kena stroke ini tetap bisa melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Contohnya bagi orang stroke itu kalau nyisir kan susah ya. Kalau sebelahnya yang dipakai buat nyisir ternyata kena stroke, ya pas nyisir tuh sulit gitu. Makan ya sulit gitu. Nah, itu latihan lagi gitu ya. Dan jangan putus asa, perlu berkomunitas gitu dengan sesama penderita stroke, jadi nggak stres ya, karena pada orang stroke ini terjadi kelelahan mental dan kelelahan fisik juga gitu, karena biasanya bisa aktif kok sekarang tiba-tiba menjadi tidak aktif gitu ya, jadi memang harus banyak dibantu. Nah, perannya One More nih apa dalam nutrisi untuk support untuk penderita stroke ya, atau mencegah stroke gitu ya. Nah, pertama saya katakan dulu bahwa patchnya One More itu bukan pengganti obat dokter ya. Jadi seperti pengencer darah atau vitamin buat otaknya itu tetap perlu dikonsumsi gitu ya.
biasanya dikasih kayak citicoline gitu ya. Nah, itu tetap perlu untuk brainnya tetap perlu gitu. Tapi ini dengan adanya tambahan nutrisi dari One More itu akan memperlengkap pencegahan dan membuat obat-obatan mungkin lebih berkurang dan lebih terkontrol gitu sehingga tidak terjadi serangan ulang gitu atau juga bisa membantu untuk membuka pembuluh darah yang udah tersumbat gitu karena memang mengandung banyak zat-zat yang baik gitu di dalamnya ya. Tetapi jangan langsung di stop gitu obat dokternya karena perlu untuk menyetop obat dokter dan mengganti dengan patch aja itu perlu banyak hal dipertimbangkan. Misalnya gaya hidupnya sudah berubah, hasil labnya sudah bagus semua gitu ya, nggak ada lagi yang namanya pengentalan darah atau darahnya juga memang sudah encer gitu. Nah itu baru bisa gitu berkurang sedikit demi sedikit, misalnya hipertensinya juga udah turun gitu kan. Stroke itu biasanya terjadi karena lonjakan tensi juga sih, tensinya naik tiba-tiba terus kemudian sumbatannya lepas akhirnya terjadilah stroke gitu ya. Nah jadi kalau faktor-faktor resikonya sudah dikontrol ya baru boleh ya untuk digantikan obat-obatan tersebut gitu. Tapi tentunya harus berkonsultasi dulu dengan dokter-dokternya gitu ya. Nah, jadi One More ini memiliki patch transdermal dengan teknologi nano, jadi bisa menyampaikan nutrisi-nutrisi ini sampai ke pembuluh darah dan sel-sel. Nah, bahannya itu banyak bahan aktifnya tuh herbal dan juga aman, ya. Yang bisa dipakai dan direkomendasikan adalah pertama Painless Night Blue, terus kemudian B12 plus, terus kemudian adanya Omevia, Dekamin, ini slim style ini boleh dipakai boleh enggak, tapi saya lebih baik dipakai sih. Terus tapi nggak akan jadi ujuk-ujuk langsung jadi tiba-tiba yang udah kurus terus jadi mengurus gitu, enggak sih, enggak kayak gitu ya. Apalagi ini sangat membantu untuk penderita stroke dengan obesitas gitu ya, yang demen banget makan gitu. Nah, terus kemudian melatonin juga dipakai ya. Jadi ini rekomendasi yang dipakainya. Berapa lama dipakainya? Itu rata-rata efektif 24 sampai 48 jam. Tapi memang paling oke sih dipakainya 24 jam ya. Jadi 24 jam diganti, 24 jam diganti. Memang betul bisa sampai 48 jam tapi pasti ada penurunan di hari keduanya gitu ya. Nah, itu 24 jam ya. Rata-rata memang buat 1 bulan sih. Nah, di dalam PNG ini mengandung nutrisi, ada ginsengnya, ada glukosamin, ada ion perak, ada saponin, germanium organik, kalsium, potasium, dan magnesium. Nah, ini udah pernah saya bahas di sebelumnya. Nah, ginseng itu ternyata ini dari jurnal ya, ginseng itu bisa apa namanya sebetulnya bisa menurunkan tekanan darah gitu, tapi bisa juga meningkatkan tekanan darah. Jadi artinya apa gitu? Ini kan gini, while ginseng can elevate blood pressure, this generally occur with low blood pressure. Jadi artinya ginseng itu bisa menormalkan tekanan darah. Bagi orang yang tekanan darahnya rendah bisa menjadi meningkat, tapi bagi orang yang tekanan darahnya tinggi itu juga bisa uh, membuat tekanan darah tinggi itu menjadi menurun. Jadi menormalkan tekanan darah. Jadi alami ya bahannya ya gitu. Terus kemudian dia nih dengan adanya ginseng meningkatkan energi, stamina, kekuatan tubuh, meningkatkan konsentrasi kita, mengembalikan kondisi fisik gitu, supaya kita itu selalu staminanya bugar. Orang stroke itu kan lemes, capek, disuruh latihan juga capek, kayak kita suruh latihan olahraga terus gitu ya kan capek. Nah, terus kemudian ginseng itu bisa mengatur kinerja jantung, menurunkan tekanan darah dan melawan diabetes. Terus kemudian dia juga punya kemampuan adaptogen. Artinya apa? Meningkatkan kapasitas adaptasi tubuh terhadap stres. Nah, stroke itu adalah salah satu stres berat untuk tubuh kita. Nah, supaya tubuh kita berespon baik, itu butuh nutrisi-nutrisi yang baik juga, nutrisi yang prima juga, yang kadang-kadang kita tidak bisa dapatkan dari makanan kita sehari-hari. Sehingga perlu nutrisi dari lain. Nah, paling gampang kita nggak mungkin juga ya makan banyak banget ginseng atau makan banyak banget buah gitu ditelan gitu kan, nggak nyaman gitu ya. Nah, dengan ditempel aja itu sudah bisa menyerapkan banyak nutrisi-nutrisi yang berguna yang hingga bisa masuk ke pembuluh darah dan bekerja di sel-sel tubuh. Ya, terutama kita lagi berbicara mengenai otak. Nah, kemudian ginseng adalah antioksidan yang kuat juga ya. Dia memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak gitu. Ini bisa mengurangi depresi dan stres, memperbaiki kualitas tidur.
gitu. Terus kemudian bisa menghilangkan racun dalam tubuh, terus meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan secara menyeluruh, ya. Nah, selain itu dalam patch PNG ini di dalamnya tuh ada namanya germanium organik. Nah, germanium organik ini dia mampu mengangkut 3 atom oksigen. Jadi peredaran darah itu menjadi lebih kaya akan oksigen gitu. Ya, jadi suplai oksigen gitu ke jaringan dan sel itu akan meningkat. Nah, pada keadaan stroke itu suplai oksigen ke daerah otak yang diperdarahi oleh pembuluh darah yang tersumbat itu kan sedikit banget tuh ya suplai darahnya ya karena nggak bisa lewat darahnya. Nah, dengan ditempel ini diharapkan itu pembuluh darahnya itu apa walaupun sumbatannya misalnya masih ada di sana, tapi darahnya itu bisa lewat karena pasti ada efek pengencer darahnya juga ya dari si ginseng dan kemudian si suplai oksigennya itu bisa lebih banyak gitu karena ada si germanium ini. Nah, germanium ini juga membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis. Jadi dia bisa lebih kenyal gitu pembuluh darahnya. Jadi darahnya bisa lewat dengan lebih banyak. Nah, berbeda dengan pembuluh darah yang memang udah mengeras, kan semakin sulit, udah keras, kaku, ada sumbatannya, banyak lumutnya gitu ya kan dilewatin sama darah juga susah lewatnya gitu. Nah, ini dengan adanya germanium organik membuat pembuluh darah itu lebih kenyal, lebih elastis ya. Nah, sehingga bisa meningkatkan produksi energi, mengembalikan sistem kekebalan tubuh dan sistem saraf pusat. Ya, jadi ini wajib banget dipakai ya untuk yang painless night flu ini. Gitu ya. Apalagi pada penderita stroke habis latihan berat itu pasti akan adanya pegel-pegel, nyeri. Nah, itu ada glukosamin juga di dalam apa? PNG ini ya. Nah, selain itu yang dipakai adalah nih dekamin, slim style sama melatonin. Kenapa nih? Di dalam dekamin itu mengandung vitamin D, terus K2, magnesium, vitamin C. Nah, ini berpengaruh kepada membantu penurunan berat badan, membantu tubuh menyerap kalsium ya, terus menekan nafsu makan, mengurangi resiko diabetes dan penyakit kardiovaskular. Kalau mengurangi resiko penyakit kardiovaskular juga mengurangi resiko kejadian cerebrovaskular atau kejadian stroke gitu, ya. Terus kemudian di dalam slim cell ini banyak sekali nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yang kadang-kadang bukan kadang-kadang seringkali tidak dapat dari makanan sehari-hari. Makanya bagi yang sekarang sedang diet-diet itu makanannya terbatas, ini slim cell ini patut dipakai supaya nutrisinya tetap lengkap dan membakar lemak dengan cepat gitu. Terus kemudian nutrisi-nutrisi ini penting untuk perbaikan-perbaikan sel tubuh. Terus kemudian dengan penggunaan di sini ada teh hijau gitu ya, itu tuh bisa membuat si perut itu tidak lapar-lapar gitu. Jadi orang yang gemuk nih, gemuk apalagi ada diabetes, terus kemudian dia berisiko banget lah terhadap kejadian stroke gitu ya. Nah, itu tuh jadi nggak cepat lapar gitu karena pengosongan lambungnya lebih lama. Jadi makanannya lebih bertahan lama dalam perut gitu ya. Terus kemudian melatonin. Melatonin ini kalau kita tahu ini adalah hormon tidur, hormon untuk bermimpi. Ya di dalam melatonin ini nggak cuma melatonin aja, tapi ada juga minyak esensial mawar sama lavender gitu. Jadi cocok banget untuk penderita stroke. Kadang-kadang juga stres ya karena mikirin, oh ini gitu kapan ini sembuhnya gitu, kapan saya bisa jalan lagi, kapan saya bisa lari lagi gitu ya. Nah ini pada gangguan tidur, migrain, sakit kepala gitu itu terus pada stroke juga kan karena susah bergerak, jarang bergerak, kebayang nggak bapak ibu sekarang suruh diem aja gitu terus diem gitu, kira-kira badannya pegel nggak? Pegel kan? Nah itulah yang bikin orang stroke itu jadi kaku gitu karena badannya semua pegel, mau gerakin nggak bisa lagi gitu kan, susah kan. Nah itu yang kaku-kaku itu bisa berkurang dengan adanya apa namanya minyak-minyak esensial ini karena sistem saraf juga lebih tenang terus kemudian bisa melawan depresi ya, dia juga mengontrol detak jantung dan tekanan darah jadi anti stres juga gitu. Nah, sementara dalam Omevia itu patchnya itu mengandung omega 3 dan koenzim Q. Ini yang paling penting banget dan sangat berpengaruh terhadap stroke ya. Itu kita tahu koenzim Q itu dan omega 3 ini adalah perlindungan terhadap pembuluh darah kita ya.
Dia juga mempunyai efek untuk apa namanya, melancarkan pembuluh darah dengan mengurangi jumlah kolesterol, membakar kolesterol yang buruk gitu. Terus kemudian supaya pembuluh darah juga elastisitasnya lebih baik ya. Gitu. Dan bisa dengan coenzim Q, ini adalah enzim yang berpengaruh juga untuk menimbulkan banyak energi. Jadi orang itu lebih energik gitu, lebih punya tenaga banyak gitu. Ya. Nah, kemudian B12 plus kita udah tahu ya, di dalam B12 plus ini nggak cuma vitamin B12 aja, tapi ada B1, terus kemudian B3, B12, vitamin E, vitamin C, dan asam folat. Nah, vitamin B ini adalah vitamin energi. Jadi dia ini juga ada nih untuk membantu mengubah karbohidrat dan gula untuk mensuplai energi, meningkatkan imunitas. Selain itu yang paling penting untuk stroke adalah melindungi saraf dari kerusakan. Terus kemudian mencegah masalah memori dan penyakit Alzheimer. Kita tahu masalah memori dan Alzheimer ini adalah masalah di otak, ya. Terus kemudian juga menjaga kesehatan jantung, mengatur tekanan darah dan kadar kolesterol. Dan ini sudah ada jurnalnya nih, kenapa vitamin B itu bisa mengatur ini semua, ya. Itu. Nah, ini ya, ternyata asam folat, vitamin B6 dan B12 gitu ya, itu bisa mencegah hipertensi. Ini dari jurnal kedokteran bahkan ya. Nah, jadi kalau kita bilang ini salah ya, nanti ini saya coret dulu, ini nggak ada hubungan, ini tadi lupa ke copy, tapi lupa di delete yang bagian bedah ini. Nah, jadi bisakah stroke ini dicegah? Bisa gitu ya. Pertama dengan cara makan makanan sehat dengan nutrisi yang sehat. Nah, nutrisi itu nggak harus dimakan semuanya, tapi ada juga yang bisa ditempel. Produk Lanmor itu nutrisinya bisa ditempel. Terus kemudian dijaga agar berat badannya tetap ideal ya. Terus olahraga yang teratur. Jadi olahraga itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi aduh kok saya belum olahraga gitu ya. Itu akan menjadi sebuah kebutuhan, bukan kok saya harus olahraga. Mager banget sih gitu. Malas gerak. Nah, terus rokoknya dikurangin ya. Rokoknya kalau bisa tidak merokok. Terus kemudian membatasi konsumsi alkohol. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau bisa dicegah, kenapa kita harus kena stroke? Gitu ya, jaga baik-baik otak Anda ya. Oke, mungkin demikian nih dari saya. Mungkin kita bisa lanjut ke diskusi. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Taufik, moderator kita. Wah, luar biasa, Bu Dokter. Paparan materinya sangat holistik dan lengkap sekali, Bu Dokter. Jadi ini kita beruntung, Bapak Ibu yang hadir di ruangan Zoom pada malam hari ini. Kita mendapatkan kuliah gratis ya, Bu Dokter ya, tentang stroke secara panjang lebar, secara detail ya. Nah, yang paling Ya. penting adalah bagaimana kita mencegah stroke dan Hmm. jika ada yang mengalami stroke, bagaimana untuk rehabilitasinya. Begitu ya, Bu Dokter ya. Iya, betul. Mungkin ada yang Ah, mau sharing juga boleh juga sih. Kalau dari kemarin kan saya terus yang ngomong gitu. Mungkin sekarang ada yang mau sharing juga boleh. Atau udah ya ada ini ada pertanyaan? eh, Pak Dokter dan Bu Dokter juga nih, Bu Oh Dokter Meta. iya, Iya. salam kenal. Ini Teman-teman sementara sejawat tadi ya. kita cek ada 7 orang ya, Iya. Pak Dokter dan Bu Dokter bergabung di Oh ruangan Zoom. wow. Nah, ini adalah kabar bahagia ya untuk kita semua bahwa ruang edukasi Dokter Talk saat ini memang sangat dibutuhkan ya oleh banyak teman-teman ya. Dan ini terbukti ya, para teman dokter juga antusias untuk hadir di ruangan ini. Oke, sambil menunggu pertanyaan ini Bu Dokter, saya ingin bercerita sedikit. Jadi Ya. kejadiannya beberapa tahun yang lalu itu sahabat saya nih Bu Dokter, itu waktu rapat di kampus itu tiba-tiba pusing, kemudian apa ya, pusing terus eh, mual begitu. Nah, kemudian cepat-cepat dibawa ke rumah sakit gitu Bu Dokter. Nah, tetapi apa ya? Mungkin karena memang begini Bu Dokter, sahabat saya ini riwayatnya itu memang setiap hari minum obat ini penurun darah tinggi itu loh Bu Dokter. Dia Hmm. hipertensi. Ya. Nah, jadi karena kesibukan aktivitas beberapa hari itu tidak minum begitu. Oke. Nah, jadi ya tiba-tiba seperti itu Bu Dokter. Dan Terus setelah dirawat beberapa saat ya tidak tertolong Bu Dokter gitu. Nah, jadi stroke eh, perdarahan ya?
Iya, kelihatannya begitu. Dari hasil scan itu ada perdarahan di kepalanya, Bu Dokter. Iya, Itu betul sih, kejadiannya singkat sekali loh. Singkat banget betul. kejadiannya itu. Mm-mm. Biasanya cuma 2-3 hari gitu, terus meninggal ya. Beliau ini sampai mungkin semingguan juga, Bu Dokter. Oh, seminggu, tapi nggak operasi berarti ya. Enggak dioperasi. Minum apa? Iya. Minum obat. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Stroke perdarahan itu lebih berbahaya daripada stroke sumbatan sih. Kalau stroke perdarahan itu apa namanya? Dia itu cepat karena kan yang tadi saya bilang 20 cc aja di otak, kan otak kita nggak bisa ngembang gitu ya. Karena otak kita ada tempurungnya, ada tulangnya, nggak bisa ngembang, akhirnya turun ke batang otak perdarahannya, terus kemudian lebih cepat meninggal karena pusat nafasnya kejepit gitu sama tekanan otak yang membesar gitu. Itu sih. Oke. Itu sulit tuh emang. Mm-mm. Iya, Bu Dokter. Jadi apa namanya, acara Dokter Talk ini memang apa ya, menjadi kebutuhan kita, Bu Dokter. Karena apa? Karena mencegah itu kan lebih baik ya daripada mengobati, begitu. Nah, saya melihat sendiri kejadian seperti itu, makanya eh, promosi rame-rame, ayo kita datang Dokter Talk gitu. Ketemu Ya, ini dokter juga med. banyak nih, ada dokter-dokter juga yang pada datang di sini ya. Saya lihat ada dokter Angels, dokter Slamet, dokter Agustinus Prasetyo Adi, dokter Megawati, dokter Mulyani, dokter Sugianto, dokter Tiffany. Banyak banget loh dokternya ini. Oke, kita bisa gantian ngobrolnya. Iya, iya, iya. Iya. Oke, Bu Dokter, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih, Bu Dokter. Ini yang pertama dari Bu Suprapti ya, Suprapti Rianingsih. Gimana tuh? Beliau bertanya untuk stroke yang menahun, apakah bisa Hmm, sembuh? Kemudian untuk sakit kenger leher ya, atau menoleh ke kiri ke kanan, terus selama hmm. bertahun-tahun, apakah juga bisa sembuh? Begitu, Bu Dokter. Oke, jadi kalau untuk stroke yang menahun ya, stroke menahun itu artinya kemungkinan stroke-nya penyumbatan ya. Nah, terus seberapa luas itu perlu kita ketahui. Ada seberapa luas sih bagian stroke-nya, terus kemudian yang tidak bisa digerakkannya atau yang lumpuhnya itu seberapa parah gitu. Terus kemudian usaha fisioterapinya udah berapa sering gitu. Memang itu fisioterapi nggak bisa cuma datang ke bagian fisioterapi dan mengharapkan seminggu 2 kali aja tanpa digerakin di rumah. Jadi jangan khawatir, maksudnya bukan jangan khawatir ya, tetap optimis gitu kalau dengan adanya teori, dan memang sekarang sih sudah terbukti adanya teori namanya neuroplasticity, bahwa sel otak kita itu bisa belajar gitu, kayak belajar hal baru Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya memang benar kita itu nggak bisa belajar, misalnya kan ada dulu ada teori ya Pak Taufik ya, bahwa yang namanya Hmm. otak tuh udah umur 50-an udah lemot aja gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain deh gitu. Itu kan nggak mungkin, nggak seperti itu gitu, karena nyatanya kita dikasih handphone baru, kok bisa sih kita pakai handphone, bener nggak? Nah, kok Betul. kita bisa belajar hal baru? Nah, artinya apa? Kalau kita niat, sebetulnya otak kita tuh masih bisa dipakai untuk berkembang. Otak kita tuh masih plastis untuk belajar hal baru. Nah, kalau pada orang stroke berarti harus mulai belajar lagi, semangat untuk belajar lagi jalan, belajar lagi menggerakkan tangan, belajar lagi makan sendiri gitu ya, belajar untuk jalan, dan itu belajarnya itu harus dengan semangat banget, sampai seperti anak kecil yang pengen jalan. Waktu kita ngelihat anak kita mau belajar jalan, itu kan semangat banget dia ya, kayak ngejar-ngejar, pokoknya aku pengen jalan gitu, gimana caranya biar bisa jalan gitu kan. Nah, kita yang udah pernah kena stroke itu juga sama. Ingat, kita itu dikasih otak sama yang di atas itu bisa berkembang, tapi memang nggak seberkembang waktu kecil, tapi itu bisa. Nyatanya kita bisa kok belajar handphone baru, nyatanya bisa kok ngelihat apa, sosmed baru gitu ya. Dulunya nggak bisa TikTok, sekarang bisa TikTok gitu kan. Tandanya kan otak kita masih bisa berkembang, benar nggak? Seumur tua apapun gitu. Nah, berarti belajar lagi harus dengan semangat seperti itu. Yang penting, oh aku harus bisa ini ya. Latihannya tuh terus-menerus, sesering mungkin. Jadi sesering mungkin gerakin, sesering mungkin. Jangan lupa tempel patch-nya gitu ya. Terus kemudian obat-obat dokternya juga jangan lupa tetap dipakai gitu ya. Pokoknya semua usaha itu perlu dikerjakan. Jadi jangan bilang pengen instan, dan jangan bilang juga cuman ada satu usaha aja nih, misalnya pakai patch doang tapi nggak ngerjain yang lainnya.
atau pengennya fisioterapi aja nggak ngerjain yang lainnya, itu nggak bisa karena segala sesuatu itu multifaktorial gitu. Jadi banyak faktor yang bisa menyembuhkan gitu dan semuanya perlu dikerjakan gitu ya. Jangan putus asa. Nah, mengenai kanker leher atau menoleh ke kiri terus. Itu menoleh ke kiri terus dengan kanker leher itu suatu hal yang berbeda. Kemudian benjolan di leher juga macam-macam ya. Bisa dari adanya tiroid, itu bisa benjol. Bisa juga adanya kelenjar getah bening, itu bisa benjol. Kelenjar getah bening sendiri itu bisa kanker, bisa juga infeksi gitu. Terus kemudian macam-macam ya penyebabnya ya. Nah, itu harus dicari tahu dulu tuh apa gitu. Jadi baru bisa bilang gimana prognosis ke depannya. Ya, terus kanker leher juga bisa memang dari leher, bisa dari nasofaring ya, tergantung apa sih gitu ya. Mungkin kita bisa bahas kanker ke depannya kan, tahun lalu, minggu lalu ada yang minta bahas kanker, cuman karena stroke masih berhubungan dengan obesitas, dengan serangan jantung, dengan diabetes, makanya hari ini masih stroke. Mungkin minggu depan kali kanker gitu. Boleh gitu ya. Oke, Bu Dokter, terima kasih penjelasannya. Ini ada dua pertanyaan kita gabungkan, Bu Dokter ya, dari Bu Ya, Dewi Wahda dan ya. dari ini dari Malaysia satu ini, Ibu Hani dari kota Kinabalu ya. Hmm. Bu Dewi menanyakan tentang penyebab pusing. Itu kenapa? Ibunya kena stroke sudah 7 tahun, tangan kiri mengepal terus ya, apalagi kalau Hmm. berjalan. Alhamdulillah bisa berjalan pakai tongkat. Nah, solusinya seperti apa, Dok? Kemudian Oke, ini sakit kepala. Oke, terus kemudian. yang dari Kinabalu itu stroke sejak 2016 sebelah kanan. Penyebabnya ada darah tinggi nih. Kalau pakai Hmm. PNG, apakah dia sembuh sepenuhnya, Bu Dokter? Begitu kira-kira. Oke, ya terima kasih banyak pertanyaannya Ibu Dewi sama dari siapa ini? Hani, Ibu Bu Hani Hani, apa? Bu Hani ya. Ya, Kinabalu ya. Oke, jadi untuk kasus stroke ini gitu ya, kalau sekarang sudah bisa jalan pakai tokat lagi, alhamdulillah ya. Nah itu latihan terus gitu. Kemudian tangan kan agak kaku gini ya, kadang-kadang suka gini susah gitu mau gerakinnya, dibukanya susah gitu ya. Nah, itu memang harus latihan pelan-pelan dibukain satu-satu. Kalau dia nggak bisa ngerakin ya kita gerakin dulu setiap hari dilemesin ototnya. Karena kalau nggak dia akan kaku dan kontraktur terus dan makin lama makin keras. Dan kebayang nggak kita kalau kayak gini terus setiap hari itu makin kaku nih semua jadi pegel-pegel semua badannya gitu ya. Jadi memang harus ada fisioterapinya. Udah gitu kalau kita jauh gitu ya dari tempat fisioterapi ya harus dipijit sendiri gitu yang kerasnya. Terus kemudian dilatih aja semuanya gitu ya. Terus kemudian kalau seandainya memang 7 tahun dan gininya udah keras banget, biasanya harus ke dokter dan harus disuntik botok supaya ototnya melemes gitu. Nah, tapi itu harus dilihat dulu ya bagaimana sebetulnya kondisinya saat ini. Terus kemudian kalau pusing, nah itu pusing harus dilihat dulu dari mana pusingnya. Sakit kepala, pusing itu masih sakit kepala beda ya. Kalau pusing itu muter gitu. Kalau sakit kepala itu cekot-cekot gitu. Nah, kalau berputar, misalnya rasa pusing, dizzy atau berputar, nah itu harus diakses juga. Apakah yang kenanya saat dulu itu adalah daerah daerah cerebellum yang kenanya ya, ataukah maksudnya daerah otak kecil yang stroke-nya atau bukan gitu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu penyebab pusing. Nah, sementara sakit kepala sendiri juga bisa terjadi karena hipertensi gitu. Nah, itu tensinya berapa? Tensinya itu harus terkontrol dengan baik gitu ya. Nah, terus kemudian untuk memakai PNG, apakah bisa sepenuhnya sembuh atau tidak? Ya, karena ini pertanyaannya sulit, kayaknya ini pertanyaannya bukan untuk saya, tapi untuk yang di atas. Ya, karena kita itu sebagai dokter, sebagai manusia, tentunya hanya bisa mengusahakan semua yang terbaik, pengobatan yang terbaik, yang paling maksimal yang bisa kita kerjain. Tetapi perihal seseorang sembuh atau tidak sembuh, itu semuanya itu harus kita serahkan ke yang di atas. Kenapa? Karena kita jadi orang tidak boleh sombong gitu ya. Bahkan saya bilang kalau kita bilang ya kalau flu aja bisa sembuh dong pasti gitu kan, ini namanya pilek gampang lah nyembuhinnya, tinggal kasih obat gitu, istirahat, kasih obat, kasih antibiotik, sembuh lah pasti. Jangan sombong dulu. Kalau kata yang di atas bilang dikasih obat ternyata kumannya lebih ganas daripada obatnya, ternyata dikasih obat dia resisten kumannya terus turun ke paru-paru jadi pneumonia, meninggalnya sepsis, kita
gimana gitu kan, walaupun awalnya cuma flu doang gitu. Jadi kita itu nggak bisa menentukan seseorang itu sembuh atau tidak. Yang penting kita usaha semaksimal mungkin ya. Jadi jangan pernah putus asa. Yang penting yang harus kita kerjakan yang terbaik kita berikan. Nah, masalah sembuh atau tidak itu uh, berkah dari yang di atas. Sebagai seorang dokter saya selalu begitu loh, nggak pernah bilang saya pasti bisa menyembuhkan apa-apa itu gitu. Oke, Bu Dokter, terima kasih. Nah, ini menarik sekali ini. Ada pertanyaan dari Bu Dokter juga nih. Bu Ya, Dokter Tiffany Tantina Lubis, halo dok, selamat malam. MKLP ya. Hmm. Nah, dari Medan nih, Bu Dokter. Oh iya. Beliau bertanya, ini kalau berkaitan dengan kejadian terkena stroke, tapi tidak ada fasilitas kesehatan yang terdekat. Apa yang harus dilakukan jika hal itu terjadi? Apakah dengan cara Hmm. seperti menusuk sedikit bagian tubuh dengan jarum dengan cepat? Apakah itu juga salah satu pencegahan? Begitu, Bu Dokter. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter untuk pertanyaannya. Jadi kemarin, baru aja kemarin saya mendapatkan seminar juga dari dokter Saraf ya. Ada dokter Saraf, enak banget tuh ngajarnya dan pinter banget tuh dari Surabaya tuh kemarin. Nah, kemudian kita juga membahas tentang stroke kebetulan ya. Jadi materinya tuh masih ada banget di kepala saya gitu. Nah, beliau tuh bilang gini, jangan kita ngabisin waktu dengan nusuk jari karena diharapkan memang dengan menusuk jari itu mengeluarkan sebagian darah, jadi tekanan itu berkurang. Tapi kalau hanya menusuk jari saja, berapa banyak darah yang bisa kita keluarkan dengan menusuk jari? Itu tidak efektif gitu ya. Jadi itu tidak efektif untuk mengurangi tekanan darah gitu. Tapi yang pertama lebih tepat adalah karena ini dokter ya, berarti dokter Tiffany bisa membedakan nih kira-kira ini adalah stroke perdarahan atau lebih ke arah stroke penyumbatan gitu. Nah, kalau misalnya memang itu lebih ke arah stroke penyumbatan, dokter bisa kasih penurun tensi gitu ya. Nah, penurun tensi juga ada rumusnya kan dok ya, nggak boleh tiba-tiba langsung turun ya, karena itu bisa membuat daerah yang tersumbat semakin kurang peredaran darahnya gitu. Tapi turunkan sedikit tensinya, kemudian jadi kasih obat antihipertensi, kemudian diberikan pengencer darah pada stroke penyumbatan itu bisa. Tapi kalau pada stroke perdarahan itu tidak bisa kita kerjakan apapun gitu. Ya, karena kita perlu memberikan ini justru stop pengencer darahnya. Nah, kita perlu berikan dikasih semacam asam traneksamat gitu ya supaya perdarahannya bisa stop gitu. Dan kalau jumlah perdarahannya besar ya memang harus dioperasi, harus dibuka gitu. Dan memang harus dirujuk sih. Jadi harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki CT scan gitu. Di Medan ada lah, tapi kalau lebih pedalaman dari Medan gitu misalnya bagian Aceh, bagian mana ya? Long PD, Aceh Selatan itu mungkin agak jauh ya, berjam-jam ya. Tapi ya golden periodnya 6 jam, makanya begitu kejadian langsung cari fasilitas yang memang ada CT scan-nya dan ada dokternya, dokter saraf atau dokter bedah saraf. Itu sih. Jadi kalau nusuk itu nggak efektif. Gitu, gitu Pak. Oh, ini sambungan lagi, Bu Dokter. Dari Bu Dokter Tiffany juga. Hmm. Ini kalau terkait dengan leher di belakang nih, di belakang leher. Ya, Apa, apa ini? Menyambung pertanyaan mengenai sakit di belakang leher. Apakah itu juga salah satu penyebab adanya jamur, Dok? Karena pasien tersebut diusulkan dengan terapi di fisioterapi. Apakah bisa sembuh kembali seperti semula? Apakah juga harus dihindari faktor penyebab sering tidur terduduk dengan leher menunduk ke bawah? tidurnya gitu. Mm-mm. Pertanyaan apa? Sakit di belakang lehernya itu Iya. salah Mm-mm. satu penyebab adanya jamur. Jadi kita kalau ada yang sakit di belakang leher mungkin bisa dilihat dulu ya kalau jamur ya di kulit lehernya tuh ada lesinya gitu. Ada ada lesi seperti jamurnya. Jadi dia ada pasti ada gatalnya, nggak mungkin nggak ada gatalnya ya. Nah, tapi bukan leher yang tadi nggak bisa nengok gitu kan? Beda kan ini? Atau sakit belakang leher yang lain nih? Ini kasusnya beda apa sama? Nah, terus kalau ada jamur ya itu kan penyakit kulit berarti. Nah, jamurnya harus diobati dengan obat jamur gitu. Nah, selain itu bisa ditempelkan juga PNG karena di dalam PNG juga ada saponinnya ya. Saponin itu ada
ada antibakteri, anti jamurnya juga gitu. Tapi bukan ditempel di daerah yang sedang berjamur sih. Jadi dia ditempel di daerah yang sehat, di kulit yang sehat, di bagian kulit yang sehat. Kemudian jamurnya diobatin gitu. Nah, kalau jamur dengan fisioterapi saya rasa tidak ada hubungannya, karena fisioterapi itu kan untuk membuat rileks otot gitu, terus kemudian untuk menggerakkan anggota tubuh yang sakit supaya kembali normal geraknya itu. Misalnya bahu harusnya bisa gerak ke arah mana ya, itu yang dilatih gitu kan. Terus kemudian kalau jamur ya harusnya bisa sembuh ya. Kalau jamur dikasih obat anti jamur 2 minggu gitu, tambah 2 minggu lagi setelah perbaikan itu harusnya bisa sembuh. Terus kemudian tidur duduk ke bawah begini ya mungkin akan jadi sakit leher ya karena tidak ergonomis posisi tidurnya ya. Nah itu berhubungan dengan fisioterapi atau sakit di daerah otot itu ya bisa dikasih PNG terus di fisioterapi. Tapi kalau dari jamur kemudian jadi fisioterapi itu sih nggak ini ya, nggak berhubungan saya rasa ya gitu. Iya, apalagi Pak Taufik? Oke, Bu Dokter, ini dari Pak AM Nasir dari Jawa Tengah, daerah Batang ya. Beliau kelihatannya tenaga medis ini, Bu Dokter, menangani customer dengan menempelkan produk seperti PNG, B12, Omevia, Dekamin, serta Slim Style. Eh, Ya, Bahkan tapi belum sudah ada habis perubahan. paket, ya, tapi belum mengalami perubahan. Mohon Ya, solusi dan arahnya, Bu Dokter. ya itu saya bilang, jadi nggak ada sesuatu yang instan di dunia ini gitu ya. Nggak bisa juga kita makan sesuatu terus jadi sehat ya kan? Makan satu kali ya, atau cuma mau cuci piring satu kali gitu ya. Kira-kira bisa nggak tuh? Atau kita merawat muka gitu, merawat muka tapi terus merawatnya cuma mau satu kali tapi mukanya pengen kinclong gitu, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi emang harus usaha terus menerus. Makanya jangan bilang bahwa ini adalah saya punya patch gitu, jadi jangan bilang nih saya punya patch ini hebat nih, magic patch gitu, atau stiker magic gitu ya. Jangan bilang kayak gitu ya. Nah, karena ini yang kita punya One More ini produknya adalah produk nutrisi, dan produk ini bagus sekali untuk menambah nutrisi. Kadang-kadang kita makan tuh nggak lengkap karena yang adanya di rumah cuma ada nasi, tahu, tempe. Itu tahu tempe aja masih mending. Kadang-kadang nasi sama tahu aja sama ikan asin gitu. Nah, loh gitu kan. Itu kan kurang banget gitu, zat lainnya, nutrisi yang lainnya kurang gitu. Buahnya mana, sayurnya mana, terus kandungan-kandungan lainnya mana gitu ya. Kadang-kadang nggak semuanya bisa kita makan dalam satu hari itu. Nah, dengan adanya patch itu menambah nutrisi supaya kita tetap sehat. Nah, untuk yang stroke, customer Bapak gitu, itu juga kita jangan bilang bahwa dengan ditempelin itu persis Bapak hebat karena udah bisa merekomendasikan persis seperti apa yang saya rekomendasikan, padahal Bapak belum dengar ininya ya, belum dengar apa namanya penjelasan hari ini, tapi top banget udah bisa memilih produk mana yang cocok untuk stroke ya, it's good. Nah, tetap dilanjutkan produknya, tapi dia juga pasiennya harus kontrol ke dokter. Satu, untuk mengontrol apa? Untuk mengontrol faktor resiko stroke-nya. Kayak hipertensinya harus dikontrol, diabetesnya harus dikontrol, tekanan darahnya harus dikontrol, ya. Berat badannya dia juga harus dikontrol, kemudian dia juga harus rajin fisioterapi, karena tanpa fisioterapi itu sama seperti anak bayi yang tidak mau belajar jalan. Akankah dia bisa berjalan? Nggak akan bisa. Gitu. Jadi hanya dengan ditempel aja, terus kemudian dia bisa langsung uh, balik gitu, stroke-nya sembuh gitu. Walaupun mau 5 paket Bapak tempelin, nggak ada belajar jalan, nggak akan bisa jalan lagi gitu ya. Karena sel saraf itu berkembang dengan pembelajaran gitu ya. Nah, vitamin-vitamin seperti B12 plus, terus kemudian coenzim Q dari Omevia, itu vitamin yang ada dalam Dekamin, nutrisi yang ada dalam Slim Style, terus ginseng dan germanium organik yang ada dalam PNG itu akan membantu supaya proses ini semua lebih cepat, tetapi tetap harus ada usaha juga dari pasiennya untuk belajar. Gitu. Ya. Oke, Bu Dokter, ini ada testimoni dari Ibu atau Mbak Cintawati ini. Alhamdulillah ibu saya pakai produk PNG, Dekamin, sama B12 plus, kolagen. Bagus, karena nggak bisa bicara, sekarang sudah bisa bicara lagi. Oh, bagus nih. Terima kasih Ya, banyak ininya, testimoninya. Ini bisa dijadiin sebuah pembelajaran ya.
Jadi yang seperti ini kasusnya tuh ditulisin. Terus kemudian dikirimin, nanti bisa dimasukin ke dalam majalah atau dibukukan. Tuh sakitnya kapan, terus diagnosanya apa. Terus kalau ada tuh videonya dulu sebelum lagi sakitnya kayak apa, sekarang seperti apa, usaha apa yang dilakukan. Nah, itu bisa jadi bahan pembelajaran. Dan ternyata nyatanya ada kan yang perbaikan dan bagus kan gitu. Tapi memang harus rajin, bener nggak sih Bu Cinta? Ibunya diajarin rajin bicara terus nggak sih gitu kan? Nggak bisa cuma nempel doang kan? Gitu. Oke, Bu Dokter. Ini ada dari Ari, Ari 7 Batam. Halo Pak Stroke Ari. sebelah kanan, stroke sebelah kanan, lumpuh. Bagaimana penanganannya supaya bisa Ini Pak normal Ari apa Bu kembali? Ari ya? Bisa dua-duanya, bisa Pak Ari, bisa Bu Ari ya. Iya, betul, Bu Dokter. Iya. Nah, ini sama yang tadi saya bilang, kalau stroke itu kan terapinya itu multimodalitas, terapi bicara, terus kemudian stroke sebelah kanan. Sebelah kanan lumpuh berarti yang masalah itu sebelah kiri ya kan. Nah, itu harus ada lakukan brain gym gitu ya, latihan otak, terus kemudian ya itu gerakan dikit-dikit. Pertamanya kalau nggak bisa gerak, kita yang gerakin. Kalau dia udah bisa gerak sendiri, gerak terus pokoknya. Kayaknya tadi udah dibahas semuanya dengan semangatnya harus seperti apa. Ya, mulai belajar lagi A, I, U, E, O gitu. Itu. Terus kemudian kalau ada peloknya ya, kalau misalnya nggak bisa ngomong A, I, U, E, O ya, lidahnya dulu setidaknya keluar. Kiri kanan gitu ya. Terus gerak-gerak. Pokoknya gerak apapun sesedikit mungkin harus diusahakan belajar gitu. Sama pet-nya jangan lupa, kontrol ke dokter jangan lupa, fisioterapi juga jangan lupa. Ya, oke. Oke, Dokter, kita lanjut. Ini ada dari Ibu atau Bapak Sahruni ini. Eh, Beliau mengatakan materinya Bu Dokter luar biasa. Gitu, Bu Dokter. Jadi benar yang saya bilang tadi, Bu Sih, Dokter. Nah, ini bikin saya semangat eh, nih. ada ininya, Bu Dokter. Memberikan produk One More, ya, seperti yang Bu Dokter jelaskan tadi pada pasien stroke tipe spastik, ya, Bu Dokter, ya. Plastik. Oke, ya. Ya, gimana prognosisnya, Dok? Terima kasih. Oke, ya. Jadi apa spastis itu artinya kaku. Jadi kaku banget gitu ya, tangannya kaku, digerakin kaku, tangannya juga kaku gini, susah banget disuruh lurus gini, susah gitu. Keras banget itu kayak kayak ototnya keras banget gitu. Itu pasti pegel banget tuh rasanya. Kalau misalnya ototnya udah kaku banget, itu biasanya datang ke dokter rehab medik bisa minta suntik botox supaya ototnya lebih lemas dulu. Baru nanti setelah spastiknya hilang, dilatih kekuatan ototnya. Gitu. Ya. Terus kemudian Oke, diakses juga ya, kalau yang spastik itu harus diakses juga tulang belakangnya itu gimana gitu, ada masalah penjepitan saraf lain apa enggak, dicek juga ya. Jangan cuma mikirin stroke-nya doang. Itu sih. Ya, udah lanjut. oke, ya ini ada saya gabungkan beberapa pertanyaan ya, Bu Dokter, ya. Ini dari Ibu Katarina. Beliau merasakan kebas di tangan kanan. Dan waktu itu dicubit tidak terasa sampai memegang benda saja tidak bisa. Apakah itu termasuk gejala stroke ringan? Kemudian ini dari Pak Arsono Kendal, itu menanyakan beda stroke kanan dan stroke kiri. Kenapa Oke. saat ini Kenapa kalau apa? kenapa saat ketemu stroke sebelah kanan pada seorang wanita lebih lama prosesnya, bahkan cenderung belum ada perbaikan. Stroke kiri Hmm. pada laki-laki juga sama. Tapi kalau sebaliknya kenapa langsung bisa ada perubahan begitu. Jadi stroke apa namanya stroke kanan kayaknya wanita begitu ya, Bu Dokter, ya. Stroke kiri pada pria. Itu gimana, Bu Dokter? Oh, oke. Ini saya jawab dulu pertanyaannya yang apa namanya? Tadi apa tadi yang sebelumnya Bu, tuh ada kebas, kebas. kebas. Oh iya, kebas. Nah, mengenai kebas itu belum tentu stroke ya. Karena kebas itu penyebabnya banyak gitu. Kebas itu kan berarti adanya kelainan pada sel saraf ya. Sel saraf yang terkena gitu. Nah, sel saraf yang terkena itu kalau masalahnya adalah di otak, mungkin itu stroke, ya kan? Gitu karena seperti kita tahu tadi masalahnya di otak ya kan, otak juga ngatur rasa di tangan, ngatur motorik tangan sampai nggak bisa gerak gitu ya, rasa kebas itu juga bisa. Jadi kalau ada masalahnya di otak ya berarti bisa ke tangan juga. Tapi masalah di tulang belakang juga bisa, saraf kejepit gitu misalnya, saraf perifer, saraf kejepit juga bisa, misalnya saraf daerah daerah sini ya, daerah leher kejepit
itu daerah tangan semua sini rasa sakit, kebas juga itu bisa gitu. Terus kemudian bisa juga kebas itu pada diabetes. Jadi pada diabetes itu kalau misalnya tekanan darah, tekanan darah, kalau gula darahnya tinggi gitu, itu bisa menyebabkan neuropati gitu. Itu komplikasi dari diabetes kepada saraf. Nah, neuropati itu bisa menyebabkan tangan juga rasanya kebas, tapi biasanya kebasnya kiri kanan kalau diabetes, tapi itu perlu dicek gitu ya semuanya. Jadi ada penyepitan saraf perifer enggak, cara ceknya itu dengan MRI ke tangan kan, berarti MRI leher, terus kemudian kalau ke arah stroke ya ibu saya rasa perlu juga untuk nge-screening. Jadi screeningnya apa? Harus MRI kepala? Enggak harus. Untuk screening awal itu bisa yang paling gampang dikerjakan adalah USG karotis. Jadi USG di arah leher tadi tuh. Nah, itu ada plak-plak nggak di situ? Kalau di situ nggak ada plak, kemungkinan besar aman sih. Tapi kalau di situ ada plak-plak, ya lanjutkan dengan pemeriksaan MRI dan MRA brain gitu. Ya, jadi belum tentu stroke. Di assess aja dulu. Terus kemudian mengenai apa namanya Stroke kiri, stroke stroke kiri kanan. kanan ya. Stroke kiri kanan Mm-mm. sebetulnya nggak ada hubungannya sih dengan pria dan wanita ya. Itu tergantung pembuluh darah mana aja yang kesumbat gitu. Kalau dari arteri karotis kanan ya pembuluh darah kanan yang kesumbat gitu. Terus kalau dari arteri karotis kiri ya pembuluh darah kiri yang kesumbat. Terus kemudian akan bersilang. Kalau masalahnya di otaknya yang kena stroke-nya sebelah kanan, berarti yang gangguan itu sebelah kiri. Tapi kalau di otaknya yang tersumbatnya bagian sebelah kiri, yang gangguannya kelihatannya tuh di sebelah kanan yang lemesnya, karena otak kita tuh menyilang gitu fungsinya. Gitu. Untuk motoriknya menyilang. Itu. Oke, Bu Lanjut. Dokter, kita lanjut lagi ini dari Ibu Sri ya. Ini beliau bertanya, dokter saya mau bertanya, saya merasa kayak melayang, kayak ada gempa kalau lagi duduk. Ya, ya. Saya cek ke klinik, tahunya tensi 180/100. Tapi saya Wah, merasa pusing. Kenapa ya? Terima iya, itu kasih. sebenarnya gempa itu pusing, Bu. Jadi gempa itu adalah rasa pusing yang ringan sebetulnya. Dan ini adalah simptom yang jangan dibiarkan ya. Nah, tensi 180/100 itu sudah termasuk hipertensi hipertensi urgensi ya, gitu. Nah, akan menjadi emergensi kalau tiba-tiba disertai dengan pandangan kabur, terus telinga berdenging gitu. Nah, ini berarti hati-hati sebetulnya kalau udah ada gempa-gempa gitu, padahal tensi tinggi. Harusnya tensi tinggi kan nggak menyebabkan rasa gempa-gempa ya. Nah, kenapa bisa rasa gempa itu ada? Rasa gempa itu ada pertama kayak goyang-goyang kayak kayak nggak seimbang. Ini apa ruangan tuh diam tapi kenapa kesannya saya bergoyang atau sayanya diam kok ruangannya kayak goyang kayak gempa gitu ya rasanya ya. Nah, itu tuh sebetulnya ada gangguan. Nah, kemungkinan gangguan gempa-gempa itu ada dua. Satu, gangguannya itu di telinga, ya, kayak vertigo perifer, ya, atau sentral di otak gitu. Nah, di otak itu biasanya di cerebellum yang mengatur keseimbangan. Nah, kalau seandainya itu berasal dari sentral, kalau dari telinga ya berarti masalahnya di telinga aja gitu ya, tinggal fisioterapi aja hilang. Nah, tapi kalau masalahnya di otak, di sentral, dengan tensi seperti itu, artinya hati-hati, itu bisa jadi calon stroke, karena berarti udah ada target organnya nih. Target organnya apa? Kepala, mungkin pembuluh darah gitu, makanya berasanya goyang gitu. Mungkin daerah cerebellum udah mulai ada sedikit sumbatan, terus nanti dia jalan lagi, tersumbat lagi, maksudnya sumbatannya masih on off gitu ya. Nah, jadi ibunya nggak stroke tetap, tapi berasa nggak enak, berasa goyang-goyang itu udah harus melakukan screening. Itu udah adanya namanya red flag atau lampu kuning tuh ya. Jadi harus hati-hati. Tensi jangan dibiarkan segitu dan tetap harus minum obat hipertensinya supaya tensinya turun gitu ya. Nah, eh, produk One More juga dipakai gitu ya supaya tetap bisa balance gitu, maintenance semuanya dengan baik, pembuluh darahnya juga jadi lebih elastis, lebih baik gitu ya. Nah, tensi 180/100 itu jelas bahaya. Dan jangan berpikir bahwa dengan makan obat dokter itu akan lebih berbahaya dan jadi kayak ketagihan gitu ya. Tapi itu bukan ketagihan, namanya maintenance gitu, Bu. Ya, kita juga nggak ketagihan ini kan, nggak ketagihan makan kan, karena emang kita perlu makan pagi siang malam gitu. Ini sama aja perlu dikontrol tekanan darahnya pagi siang malam gitu. Oke. Okay.
Oke, ini Bu Dokter ada dari Ibu atau Mbak Dian nih ya. Pasiennya dengan tekanan darah 220/100 ini, Bu Dokter. Rutin minum amlodipin ya, Bu Dokter ya. Jika Oke. menggunakan one more, apa perlu bertahap untuk menghentikan obat amlodipin atau langsung Terus, di stop? Atau langsung di stop. oke. Halo Budian, selamat malam. Semoga sedang mendengar ya saat ini ya. Nah, ini saya akan jawab khusus untuk Budian. Jadi, pasien dengan tekanan darah 220/100 itu hanya dengan minum amlodipin saya yakin tekanan darahnya masih di atas 120/90. Saya yakin itu tidak akan turun hanya dengan amlodipin satu hari akan menjadi 100 akan menjadi 140 pun tidak gitu. Karena tekanan darah 220/100 itu memang harus dikontrol dengan dua jenis obat hipertensi gitu ya. Jadi tetap obat hipertensinya harus diminum. Target untuk turun tensinya itu harus turun sampai minimal 140/90 ya. Dan jangan pernah menyetop obatnya kalau targetnya itu belum tercapai. Kalau seandainya dia menjadi hipotensi, menjadi turun tekanan darahnya, nah itu juga perlu dicek nih ya, pasiennya tiba-tiba turun tekanan darahnya atau gimana ya, harus cek juga kondisi jantungnya seperti apa sih. Nah itu baru bisa dilepas satu obat tekanan darahnya gitu. Kalau sampai dianya turun sampai 100/60 gitu, nah itu perlu di stop obat tekanan darahnya. Tapi saya rasa sih itu tidak akan terjadi gitu tanpa kerusakan jantung ya. Jadi obat dokter tetap dipakai, patch one more juga tetap ditempel gitu ya. Kalau nanti patch one more-nya aja yang ditempel terus obat dokternya di stop, tiba-tiba pasien ini kena stroke, nanti ibu disalahin. Ya, terus pasiennya akhirnya nggak percaya lagi, katanya ini percuma nih pakai one more nggak sembuh kok tekanan darah saya gitu. Tekanan darah tinggi saya, emang siapa yang bilang tekanan darah tinggi bisa disembuhkan gitu ya? Itu kan hanya ada bisa dikontrol atau tidak terkontrol. Oke. Oke, kita lanjut lagi Bu Dokter ya. Ini pertanyaan dari Leon dari Madinah, Mandailing Natal nih Bu Dokter. Sumatera Utara juga nih Bu Dokter. Oh iya, salam Sumatera Utara. Ini beliau punya tetangga laki-laki usia 37 tahun, sudah kena stroke 4 tahun dengan alasan awal kolesterol dan darah tinggi. Sejak awal stroke sudah ditangani tindakan medis dan non medis, bahkan dilakukan bahkan sudah cuci otak oleh tim rumah sakit. Namun hingga sekarang belum ada perubahan sehingga tidak bisa beraktivitas mandiri, bahkan untuk ke belakang juga harus dibantu orang lain. Kondisi ingatan masih bagus, bicara masih cadel, namun cukup jelas. Tangan kiri masih bisa aktif, bagian kanan sudah tidak bisa. Tindakan apa lagi yang bisa diupayakan, dokter? Terima kasih. Oke, ini cukup memprihatinkan kondisinya ya, karena baru 37 tahun loh umurnya. Itu masih muda sekali ya untuk terkena stroke ya. Nah, tapi ini juga perlu dicek stroke-nya waktu kemarin itu stroke jenis apa gitu. Satu, ya harus dilihat nih stroke-nya jenis apa gitu. Nah, apakah stroke perdarahan atau stroke penyumbatan? Itu harus dicek. Kalau stroke penyumbatan, kita masih lebih gampang untuk membalikannya, apalagi dia masih muda gitu kan. Terus sudah gitu bagian yang tersumbatnya sebelah mana dilihat dengan MRA brain itu benar-benar terputus atau menyempit saja gitu. Terus kemudian soalnya sekarang kan nggak ada yang namanya stent. Kalau jantung bisa di stent ya gitu kan, misalnya pembuluh darah tersumbat pasang stent tersumbat semuanya di bypass gitu. Kalau otak tuh nggak ada tuh pindahin pembuluh darah dari sini ke otak tuh nggak ada gitu masalahnya. Sampai sekarang belum ada. Nah, program cuci otak itu saat ini seperti DSA gitu ya. Ada yang bilang dikasih heparin, prinsipnya dikasih heparin, dikasih pengencer darah, terus udah gitu membuka lagi yang sudah terblokage, yang sudah tersumbat gitu. Tapi itu juga harus dilihat sumbatannya seberapa besar, seberapa itu lokasinya di mana juga gitu yang bisa dikerjakan itu ya. Nah, itu harus dilihat lagi sih. Terus seluas apa ini? Seluas apa bagian stroke-nya? Nah, kalau stroke-nya stroke perdarahan,
itu memang lebih sulit gitu karena biasanya pada usia muda itu kadang-kadang seringnya tuh kayak ada aneurisma aorta, aneurisma otak. Jadi pembuluh darah di otaknya nggak ada bagian yang nggak rata kayak ada sosis gelembung-gelembung gitu. Nah terus di bagian situ pecah. Nah itu harus repairnya harus dibedah sih otaknya gitu. Terus tapi itu juga belum tentu bisa mengembalikan fungsi otak yang sudah terganggu gitu karena kita harus lihat dulu sih ya seberapa besar dan lokasi mana yang terganggunya dan apakah penyumbatan atau perdarahan gitu. Yang bisa diupayakan ya saat ini lanjutkan pengobatan dokternya, terus kemudian harus dikasih semangat seperti yang saya bilang tadi, otak itu bisa kok untuk belajar hal baru bahkan setua apapun kita. Walaupun kita udah 90 tahun itu dikasih handphone disuruh belajar, nenek saya udah 80 tahun ternyata dia bisa loh ngebuka Instagram gitu kan. Nah, itu juga berarti berkembang otaknya. Jadi untuk belajar hal baru itu bukan hal yang mustahil, yang penting semangat gitu. Harus mau terus menerus, jangan pasrah. Aduh, saya udah umur sekian, terus saya udah kejadian seperti ini, terus ya udah pasrah deh, semoga bisa sembuh. Nah, itu kalau cuma judulnya semoga itu nggak akan terjadi sih, gitu ya. Jadi harus semangat latihannya gitu. Oke Bu Dokter, ini ada pertanyaan yang masuk tapi tidak kaitan dengan kanker. Eh, Tidak kaitan dengan stroke, tapi oke. kanker. Nah, kelihatannya minggu depan ya Bu Dokter ya. Kita Oke, keep ya minggu depan. jawabannya. Pertanyaannya Jadi apa? Bapak Ibu yang bertanya kanker nanti hadir lagi minggu depan ya. Ini Kita kumpulin pertanyaannya ya Pak. Tolong dibantu panitia untuk kumpulin pertanyaannya supaya nanti minggu depan bisa langsung dijawab. oke. Terima kasih Bu Dokter. Hmm. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan ini Bu Dokter. Waktu Yuk, kita ngomong-ngomong masih ada ya Bu Dokter ya. Ini oh sangat boleh. antusias banget ini ya. Ini kembali Pak Nasir ini dari Jawa Tengah. Beliau mengatakan bahwa One More itu kan nutrisi ya. Ya. Nah, di mana nutrisi itu tidak dikonsumsi tetapi ditempel di pori-pori, ditempel di kulit maksudnya begitu ya, Bu Dokter ya. Ya. Nah, bagaimana asupan makanan nutrisi untuk sel-sel tubuh kita di pagi hari? Karena sel tubuh kita akan diberikan asupan makanan. Apakah cukup kita berikan ditempelkan produk-produk One More atau kita tetap sarapan pagi? Nah, ini Bu Dokter. Oh gitu. Jadi tempel produk Sarapan One lah ya More Bu terus Dokter nggak ya. perlu makan ya. Oh, nanti Masih ususnya sarapan. atrofi. Pertanyaannya bagus sekali ya. Nutrisinya betul, memang sangat dibutuhkan ya untuk tubuh kita. Jadi One More ini punya banyak produk-produk yang sangat baik dengan nutrisi herbal, bahkan yang kadang-kadang nggak kita makan sehari-hari itu bisa masuk gitu ke tubuh kita dengan ditempel gitu. Ya, tapi bukan berarti kita tidak makan karena makan itu sebetulnya tetap perlu karena kita tuh semua fungsi tubuh kita sama seperti Bapak ya perlu diisi bensin gitu mobilnya gitu kan perlu tetap diisi bensinnya ya gitu. Nah jadi harus ada cadangan makanan juga di dalam tubuh kita gitu. Kenapa? Karena tubuh itu punya circadian time, punya waktunya sendiri. Bapak Ibu pernah berpikir nggak yang namanya kalau nggak di sini yang punya binatang deh gitu di rumah atau yang punya bayi gitu, dia tahu loh kapan waktunya pagi, kapan waktunya siang, kapan waktunya malam. Saatnya kayak binatang gitu kita punya anjing, punya kucing pagi-pagi dikasih makan saatnya sebelum jam makan dia udah tahu kan dia mau dikasih makan jam segitu padahal dia nggak bisa baca jam loh gitu kan kenapa karena kita semua makhluk hidup itu punya circadian time punya waktu gitu walaupun manusia pinter punya mata bisa lihat punya akal budi bisa mikir gitu ya bisa menciptakan jam gitu gitu itu kan karena kepintaran manusia tapi binatang kan enggak gitu tapi dia tahu karena memang itu mekanisme atau sistem mesinnya di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi kalau sistem mesin itu dihancurkan oleh pola kita yang berantakan, nah sistem itu akan hancur gitu. Jadi asam lambung keluarnya tidak benar jamnya, ya harusnya keluarnya pas makan pagi, makan siang, makan malam, terus kemudian keluar sedikit saat snack, taunya nggak diisi di perutnya. Akhirnya saat itu keluar asam lambung, ya zong katanya ya, nggak ada isinya gitu. Akhirnya berubah jamnya, akhirnya jadi berantakan. Bahkan kita kadang-kadang jadi nggak tahu kapan kalau udah biasa hidup tidak teratur tuh nggak tahu tuh ngelihat jam tuh nggak tahu nggak bisa estimasi kalau nggak pakai jam tuh nggak tahu di jam berapa gitu ya tapi bagi anak kita yang nggak pakai jam nih ya kita punya anak SD atau anak TK yang belum mengenal jam gitu dia tahu dia kapan harus makan terus mamahnya belum ngasih makan jam 12 belum ngasih makan
kok dia rasa pengen nyemil yang lain, jangan nyemil dulu nak, ini udah mau makan gitu kan, dia tahu karena perut dia udah mulai lapar gitu. Nah jadi kenapa kita perlu makan untuk mengatur circadian time kita ya. Terus kemudian dengan adanya asupan makanan itu juga membuat saluran cerna juga bekerja dengan baik, jadinya tidak terjadi atrofi. Karena kalau dibiarkan aja dianggap tidak bekerja, dianggap tidak makan ada makanan, sama contohnya seperti orang yang sudah tidak bisa makan, misalnya ada kanker atau ada apa, terus dia nggak bisa lewat makanan, akhirnya pakai infus doang gitu ya, karena saluran makanannya misalnya udah rusak atau apa ya, itu memang akan terjadi pengkerutan dan dia tidak bekerja, kayak mesin aja nggak dipakai gitu. Jadi memang tetap supaya bekerja baik harus diatur dengan baik pola makannya. Jadi tetap walaupun pakai patch one more, tetap harus makan ya. Kalau enggak nanti astronot nggak perlu makan, kita tempel aja. Astronot aja ada makanannya. Ya. Oke, Bu Dokter. Ini sebelum closing statement ya, Bu Dokter. Satu lagi, Bu Dokter. Ini ada Ya. Bu Sri lagi. Itu beliau punya anak usia 17 tahun. Kenapa setiap habis duduk dan bangun tidur, kalau mau berdiri suka gelap? Begitu, Bu Oke. Dokter. Apa ada Coba kaitannya? ditensi. Jadi beli alat tensi sendiri ya. Jadi tensinya jangan pas lagi normal, tapi beli alat tensian sendiri tuh yang digital juga nggak apa-apa. Pas lagi berasa gelap itu ditensi tensinya berapa gitu. Jadi bukan pas lagi normal ya. Jadi pas lagi kejadian gelap itu tensi langsung tensinya berapa. Kemungkinan tensinya rendah. Cek dulu gitu ya. Oke, ini ada lagi ternyata Bu Dokter. Hmm. Izin menyampaikan ya Bu Dokter ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Herawati ya. Hmm. Ini temannya usia 38 tahun. Hmm. 2 tahun yang lalu beliau pecah di pembuluh darah di 2 sisi otak. Dan ini menurut dokter case yang langka. Hmm. Setelah sekian lama diobservasi oleh dokter di Cipto, ternyata beliau mengidap penyakit MOYA. Apa case seperti ini bisa menggunakan produk One More? Begitu Bu Dokter. Ini sekalian Bu Dokter dengan pertanyaan kena tron aliran listrik sampai tangan gosong dekat mata, lalu kaki tangan tidak bisa digerakkan. Nah, nah ini kan terganggu juga Bu Dokter, tapi mungkin karena faktor luar ya, bukan karena pembuluh darah. Ini mungkin kaitannya mungkin apakah bisa disolusi dengan One More Bu Dokter. Kemudian Oke. satu lagi Ya. nih Bu Dokter sekalian. Ini eh, Muhtang ya, dia udah stroke udah tahunan ya. Tahun 2017 ada perdarahan di otak dan sudah dioperasi. Tahun 2019 ada penyumbatan ke arah jantung dan sudah dipasang ring, sorry. Tahun Hmm. 2021 kena stroke. Nah, namun sekarang tangan kanan belum bisa berfungsi. Ini kena DSA maksudnya apa ya Bu Dokter ya? DSA itu yang tadi, DSA itu yang cuci otak gitu loh. Jadi kasih heparin atau Oh, dibuka iya pembuluh iya. darahnya. Jadi tangan kanannya nggak bisa digerakkan, tidak tidak berfungsi. Begitu Bu Dokter. Tiga Oke. pertanyaan ini, Dokter, kita gabung. Iya, Ya. 3 pertanyaan gabung jadi satu. Tapi ternyata pertanyaannya itu beda-beda. Oke. Jadi apa namanya? Tentang moya-moya disease ya. Ini 38 tahun memang tuh saya bilang kalau misalnya stroke pada usia muda itu memang harus dilihat gitu karena belum tentu karena lemak-lemak doang atau penyumbatan doang gitu. Biasanya memang ada masalah di pembuluh darahnya. Bisa kongenital, bisa dari dulunya emang pembuluh darahnya begitu, diciptakannya kecil-kecil gitu ya. Jadi ada cetusan tensi sedikit naik aja bisa jadi masalah gitu ya. Nah, ini moya-moya ini termasuk penyakit yang langka yang jarang terjadi. Saya sendiri tuh belum pernah dapat pasiennya juga gitu ya. Apa namanya menangani sendiri tuh belum pernah. Jadi kayak masih ada di literatur aja gitu ya. Ngelihatnya sendiri tuh belum pernah. Nah, ini keanehannya pada penyakit moya-moya itu terjadi progresif dan banyak gitu. Jadi pembuluh darahnya itu ada menyempit, mengecil gitu. Jadi memang dia tuh buatannya tuh emang kecil-kecil, tapi dia tuh rentan. Jadi karena dia buatannya kecil tuh rentan tersumbat kan otomatis. Tapi dengan adanya tekanan darah tinggi juga dia rentan pecah gitu. Jadi bisa terjadi stroke.
bisa terjadi stroke perdarahan sekaligus stroke penyumbatan gitu. Nah, itu perlu penanganan khusus ya, dan manajemennya juga khusus. Jadi kayak pengencer darah nggak boleh terlalu encer gitu. Kalau terlalu kental juga nanti jadi tersumbat gitu ya. Jadi itu udah subspesialistik, bukan spesialis lagi gitu yang menanganinya tuh udah harus subspesialis gitu. Ya, produk One More tetap boleh dipakai dong tentunya karena itu kan nutrisi ya, nutrisi sehat gitu kan. Nah, tapi jangan bilang ke temennya itu bahwa produk ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit atau penyakitnya bisa hilang begitu aja gitu. Tapi tentunya dengan menggunakan One More kita itu memiliki suplai nutrisi yang lebih baik gitu. Diharapkan kalau nutrisi yang lebih punya suplai nutrisi lebih baik, sel-selnya juga bisa lebih baik gitu ya. Kayak kita punya makanan sehat gitu kan, cuma makanan nggak dimakan, ditempel gitu kan, itu akan menambah tingkat kesehatan seseorang juga gitu ya. Terus kemudian ya ini juga Pak Mutang ini juga perlu dilihat ya, karena Bapak ini Bapak umur berapa nih sekarang? Nah, 2017 perdarahan, tapi 2021 tapi pasang ring. Kalau pasang ring itu berarti ada penyumbatan, ya nggak? Ada penyumbatan. Tapi stroke-nya stroke perdarahan sampai dioperasi gitu. Terus kemudian 2021-nya kena stroke dan di DSA. Jadi kemungkinan penyumbatan nih 2021-nya. Nah, ini perlu dicek MRI, MRA brain-nya ya. Jadi dilakukan MRA brain-nya, dicek juga jangan-jangan mirip juga moya-moya disease juga lagi nih gitu ya. Nah, itu harus dicek dulu seperti itu. Ya, terus tangan kanan belum bisa berfungsi, Bapak yang semangat gitu. Sekarang tetap latihan. Berarti kan bagian tubuh Bapak ada yang tidak berfungsi karena ada otak yang ceritanya kayak shutdown gitu. Dia nggak bisa bekerja gitu ya. Tapi kan masih ada bagian otak pinggir-pinggirnya yang lain yang bisa memaksa supaya bagian situ tuh membaik gitu. Terus yang namanya pembuluh darah itu bisa membuat kolateral. Ya, jadi di jantung juga sama, satu tersumbat sebetulnya bisa membuat kolateral atau bercabang-cabang kayak pohon, Pak. Pohon itu kan makin lama bercabang-cabang. Pembuluh darah kita juga sama gitu. Nah, itu bisa membuat kolateral, cuma memang kecepatannya tidak cepat sekali. Tapi dengan Bapak selalu berusaha, selalu semangat, itu akan membuat kolateral-kolateral sehingga nanti perlahan-perlahan itu akan bisa perbaikan gitu. Nanti Bapak memang harus rajin banget, saya bilang nggak bisa seminggu sekali, tapi harus bukan cuma setiap hari lagi, setiap saat. Pokoknya seperti anak yang pengen belajar jalan gitu, supaya seperti anak yang pengen dari nggak bisa bayi, nggak bisa ngapa-ngapain, pengen dia tengkurap, bagaimana dia caranya gerakin badan, gerakin tangan. Nah, seperti itulah yang harusnya Bapak punya semangatnya gitu ya. Terus kemudian mengenai pasien yang kena aliran listrik sampai tangannya gosong dekat mata juga, terus tangan kaki tidak bisa digerakkan, berarti kemungkinan kontraktur ya. Ini mungkin udah lama terkena sengatan listriknya. Sengatan listrik itu bisa menyebabkan luka bakar juga gitu ya. Nah, luka bakar dan kontraktur pada otot-ototnya kalau memang udah lama dan udah keras banget, itu seperti yang tadi saya bilang harus disuntik botox dulu gitu ke dokter rehab medik dulu. Terus kemudian setelah itu PNG-nya dipakai setiap hari gitu ya. Gitu. Ini ceritanya lain lagi nih, bukan stroke ya. Walaupun tidak bisa bergeraknya bukan karena stroke, tapi karena masalah di otot, gitu. Ototnya kontraktur. Jadi PNG tetap dipakai. Terus kemudian B12 plus itu wajib juga dipakai ya. Terus udah gitu, kalau ini bukan ada hubungannya sama omevia, bukan coenzim Q, tapi yang dekamin sebagai vitamin ini juga ya, supaya lebih perbaikan, ada antioksidannya, di vitamin D-nya gitu. Itu juga memperbaiki banyak metabolisme otot juga di situ juga ya. Itu dipakai juga gitu. Itu terus tapi yang harus rajin fisioterapi juga karena kontraktur ya, melemaskan ototnya ya, pertamanya disuntik botox dulu lah. Tapi lihat ya, kontur kulitnya juga gimana tuh. Jangan-jangan kulitnya ketarik gitu. Kalau karena kulitnya yang ketarik banget, misalnya kulit kulit tangan, mana sih ini kelihatan nggak ya? Kulit tangan sini sama sini udah nempel, terus terbentuk jaringan, ya mau disuntik botok kayak apa dia tetap sama, tapi harus dirilis dulu yang kontrakturnya apa, jaringan yang nempel ya, gitu. Jadi harus dicek. Yang penting gimana caranya biar bisa terbuka.
Oke, Bu Dokter, terima kasih banyak. Pertanyaan sudah dijawab tuntas semuanya, Bu Dokter. Nah, yang pertanyaan kanker kita keep untuk minggu depan. Ya, Bapak Ibu hadir kembali untuk minggu depan ya, yang kaitannya dengan kanker. Oke, Bu Dokter, mengingat waktu juga, silakan Bu Dokter berikan closing statement untuk kita semua, bagaimana kita supaya terhindar dari stroke dan bagaimana mengatasinya bila yang terkena. Silakan Bu Dokter. Oke, terima kasih banyak buat Bapak Ibu, para tenaga kesehatan, rekan sejawat sekalian, dan semuanya yang masih semangat pada malam hari ini ya. Ini saya masih lihat ada gambar-gambar yang masih bernyala, masih on kameranya, luar biasa mendengarkan dengan seksama. Terima kasih banyak karena sudah datang dan sudah mau belajar terus gitu, dan selalu menjaga kesehatan ya. Nah, supaya kita terhindar dari stroke, tentunya faktor resiko stroke itu perlu kita hindarin. Tekanan darahnya dioptimalkan biar normal, kemudian berat badan yang masih berlebih nih, itu ayo dong kapan mau turuninnya. Ya, terus kemudian lemak-lemak, nah, cek jantung, cek kadar kolesterol, cek diabetes, kemudian make sure semua itu terkontrol dengan baik gitu ya. Nah, terus kemudian jangan lupa selalu rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, jangan begadangan, terus batasi minum alkohol, stop rokok, boleh nggak saya bilang stop rokok? Ya, terus kemudian jangan lupa pakai One More Pack sebagai tambahan untuk nutrisi supaya sel kita itu tetap terjaga alaminya, fungsinya, supaya itu juga berkembang, maksudnya nutrisinya itu baik gitu yang masuk ke sel tubuh kita karena makanan kita kadang-kadang sehari-hari juga tidak cukup gitu. Ya, bagi yang sudah pernah kena stroke, jangan putus asa, tetap latihan seperti yang saya bilang tadi. Jadi Anda itu harus latihan sebagaimana seperti anak kecil mau belajar jalan gitu. Betapa semangatnya mereka. Begitu melek matanya langsung mereka pengen belajar lari, belajar menggerakkan tubuh gitu ya. Karena ingat sel otak itu selalu bisa berkembang. Jadi ada teori yang namanya neuroplasticity itu. Dengan ditemukannya teori itu harusnya Bapak Ibu lebih optimis untuk bisa memperbaiki keadaan stroke-nya. Nah, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Kalau yang baik itu pasti berasal dari yang di atas. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bu Dokter closingnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Mohon maaf saya selaku moderator mungkin ada kurang-kurang atau tidak bisa mengakomodasi semuanya. Terima kasih Bu Dokter sekali lagi. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan tema kanker. Sampai jumpa. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Yine doğuyor ufukta bir